Kami dari mahasiswa Institut Ummul Quran Islami Bogor, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, semester awal. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Tauhid Aswaja dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Idofi MPDI. Dengan judul materi Al-Sam'iyat yang beranggotakan saya sendiri, Intan Nuraini, dan teman sekelompok saya, Bang Muhammad Arifin. Latar belakang Al-Sam'iyat. Akidah sangat berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan dalam hati yang menjadikan jiwa tenang karena sudah tidak lagi keraguan untuk beriman kepada Allah SWT. Salah satu sumber penjelasan tentang akidah adalah Al-Quran dan hadis. Banyak dari kalangan kaum muslim yang mengerjakan suatu perbuatan amal baik atau beribadah pasti berhubungan dengan akidah. Salah satunya tentang akidah Al-Sam'iyat. Akidah As-Sam'iyat juga bisa diartikan sebagai keyakinan dalam hati yang berhubungan dengan hal yang gaib. Salah satu yang berhubungan dengan akidah As-Sam'iyat yaitu mempercayai dan mempelajari manfaat doa. Definisi Al-Sam'iyat. Al-Sam'iyat menurut bahasa berarti sesuatu yang gaib yang hanya bisa diketahui dengan cara benar, dengan cara ikhbari berita yang didengar, yakni apa yang didengar dari Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dalam arti lain, Tauhid As-Sam'iyat adalah suatu perkara yang tertera dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, sedangkan perkara itu tidak bisa diterima oleh akal manusia biasa atau sesuatu yang gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia biasa, tapi harus dipercayai oleh setiap muslim akil dan balik. Jadi dapat disimpulkan Al-Sam'iyat adalah keyakinan akan hal-hal yang gaib yang informasinya dari menerima dan mendengarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan pembagian gaib terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gaib mutlak. Gaib mutlak yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berkaitan dengan yang lainnya, hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Dalilnya ada di surat An-Naml ayat 65. Di sini saya tidak akan membacakannya karena untuk mengefisiensikan waktu, teman-teman bisa membacanya sendiri. Yang kedua yaitu gaib nisbi. Gaib nisbi yaitu perkara yang dimungkinkan makhluk dapat mengetahuinya namun tidak secara terperinci. Dalilnya ada di surat Ali Imran ayat 44. Adapun dalam buku Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Dr. Syamsul Rijal MZ dan Dr. Ahmad Idofi MPDI, ruang lingkup Al-Sam'iyat kurang lebih terhimpun dalam 20 yang wajib kita yakini keberadaannya. Adapun yaitu yang pertama alam barzah, yang kedua pertanyaan malaikat munkar nakir, yang ketiga nikmat alam barzah, yang keempat siksa alam barzah, yang kelima kebangkitan dari kubur, yang keenam alam mahsyar, yang ketujuh syafaatul uzma, yang kedelapan perhitungan amal atau hisab, yang kesembilan penimbangan amal atau mizan, yang kesepuluh penyeberangan jembatan Shiratul Mustaqim, yang kesebelas siksa neraka, yang kedua-belas keabadian di neraka, yang ke-13 adanya surga, ke-14 adanya nikmat surga yang kekal, ke-15 adanya keabadian surga yang kekal, ke-16 adanya kekekalan tulang ekor manusia, ke-17 adanya telaga haud, ke-18 adanya mauqif, ke-19 adanya kausar, yang ke-20 terjadinya kiamat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya yaitu Bang Muhammad Arifin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan implikasi Al-Sam'iyat itu seperti apa. Al-Sam'iyat itu sangat luas dan beragam, mencakup aspek pembentukan akhlak, pengembangan pengetahuan, kesadaran spiritual, dan peran dalam pendidikan. Di sisi lain, tantangan penyebaran informasi yang tidak akurat ini bisa disikapi dengan sikap kritis. Dengan demikian, Al-Sam'iyat ini memiliki perkembangan yang sangat luas atau memiliki peran penting untuk membentuk kepribadian atau membentuk kehidupan seorang muslim. Contoh dari yang keempat berikut itu, yang pertama pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak itu seperti bersumber dari Al-Quran dan hadis yang membentuk ajaran-ajaran akhlak dan perilaku seseorang. Ajaran tersebut memberikan pedoman tentang bagaimana bersikap atau interaksi dengan temannya atau menjalani hidup dengan sesuai nilai-nilai Islam. Yang kedua, pengembangan pengetahuan. Mendengarkan ceramah, pengajian, atau bacaan-bacaan lainnya seperti buku fikih dan tafsir Al-Quran. Yang ketiga, kesadaran spiritual. Kesadaran tersebut yang bisa mendengarkan nasihat, ajaran keagamaan, atau hal-hal yang membentuk individu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan merenungi ciptaannya dan memahami tujuan hidup. Yang
keempat, peran dalam pendidikan itu sangat penting. Metode pengajaran yang berbasis mendengarkan sangat efektif. Penyampaiannya dengan nilai-nilai agama kepada generasi muda. Selanjutnya, proses penerimaan informasi melalui alsamiyah. Proses penerimaan informasi ini meliputi pendengaran, perhatian, pemahaman, refleksi, internalisasi, dan aplikasi. Dengan melalui tahapan ini, informasi yang diterima dapat menjadi lebih penting dari iman dan perilaku seorang muslim, sehingga membentuk karakter dan perilaku pola pikir yang lebih baik. Proses ini dari pendengaran yang seperti secara individual bisa menerima seperti ceramah, melalui kuliah, atau diskusi. Seperti pemahaman yang contoh di atas, individu bisa diterima melibatkan yang mempertimbangkan konteks ayat atau hadis yang disampaikan, mengaitkan informasi dengan ajaran dasar Islam. Melalui aplikasi seperti evaluasi individu, refleksi ini menguasai atau mengevaluasi pemahaman dan praktikal agama mereka. Oke, yang terakhir, alsamiyah berperan dalam perkembangan pemahaman agama di kalangan umat Islam. Berikut ini beberapa aspek yang menjelaskan hal tersebut atau peran tersebut. Satu, penyampaian ajaran yang sahih, memungkinkan umat Islam untuk menerima wahyu dan hadis secara langsung dari sumber yang terpercaya, bisa membantu menjaga keaslian dan ajaran Islam dan mencegah penyimpangan. Yang kedua, mempertahankan tradisi dan nilai-nilai agama. Dengan mendengarkan ajaran yang sahih, umat dapat mempertahankan tradisi keagamaan dan nilai-nilai Islam. Proses ini menjadi jembatan untuk mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mendorong diskusi dan pembelajaran. Alsamiyah menciptakan ruang bagi umat untuk berdiskusi, bertukar pendapat mengenai ajaran agama. Yang keempat, pengembangan pemikiran kritis. Umat Islam diajarkan untuk tidak menerima informasi begitu saja. Proses verifikasi dan analisis informasi mendorong pemikiran kritis sehingga mereka lebih berhati-hati dan menerima ajaran atau menerima dalam ajaran apapun. Yang kelima, aksesibilitas pengetahuan agama melalui berbagai media seperti pengajian, ceramah, dan yang lainnya bisa memberi akses yang lebih bagus atau lebih luas bagi umat untuk mempelajari dan memahami ajaran Islam. Yang keenam, menjawab tantangan zaman. Alsamiyah ini memungkinkan para ulama untuk menyampaikan fatwa dan penjelasan yang relevan dengan isu-isu seperti kontemporer. Ini membantu umat untuk menerapkan ajaran Islam dalam konteks modern. Yang ketujuh, penguatan spiritual dan moral, seperti mendengarkan ajaran agama dapat memperkuat iman dan moralitas individu umat Islam. Yang terhubung dengan informasi yang sahih cenderung lebih memahami dan menghayati segala nilai-nilai etika Islam. Yang terakhir, pembinaan karakter umat itu melalui alsamiyah, yaitu ajaran-ajaran yang menekankan karakter baik dapat disampaikan atau berkontribusi pada pembentukan sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Intan Nuraini. Nah, ini merupakan dokumentasi hasil wawancara kami dari siswa dan guru SMK Bina Ikhwani. Selanjutnya ada video wawancara kami. Selamat menonton. Tentang alsamiyah dan menjelaskannya secara singkat dan padat. Untuk materi pertama atau pertanyaan pertama, definisi apa yang bisa pahami tentang alsamiyah?
Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan menambah ilmu khususnya di bidang tauhid, dan kami sangat menyadari bahwa presentasi kami masih banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun kami harapkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.